kembaran Banyumas. Jadi sama ya Pak ya, alamat lembaga dengan rumahnya. Apa nih Bu? Baik. Bagaimana sih cara sesuai dengan temanya dari teknik komunikasi kita dengan seperti itu. Karena lawan diri dengan apa? Nah, oke. Bentar. Mas, kekurangan dirinya dengan apa? Nah, ketika orang ditanya tentang kekurangan diri, cenderung lebih banyak dibanding kadang bisa masuk sebagai saudara, bisa masuk sebagai dirinya, bisa keluar, harus out. Pada saat kita pulang, kita harus out. Jangan kita di dalam tadi kita benar-benar bisa selain membantu pasien-pasien kita dan jiwa sosial. Ini kata-katanya yang 2009. Ini banget bisa berjalan, bisa ngomong, bisa bernapas kembali. Cenderung kita pesimis melihat kelemahan diri. Seringkali sosial yang kita bersama-sama dengan mereka itu yang tidak support, ini yang sangat berbahaya. Obat mau dikasihkan segudang pun kalau lingkungannya tidak kondusif merawat pasien, sama saja obatnya tidak ngaruh. Perawatan jiwa buat apa? Mau sudah bilang justru menjadi prioritas supaya tidak bergeser ke area resiko, yang resiko tidak bergeser ke area gangguan jiwa. Nah, yang gangguan jiwa bagaimana? Gangguan jiwa harus kita stabilisasi. Kalau mau tidak mau, suka nggak suka, pasien schizofren itu ketika diobati, dirawat pulang bagus, di rumah sakit sudah dirawat sudah bagus, pulang ke masyarakat, kambuh lagi, masuk lagi. Sebetulnya kambuhnya karena tidak diterima di masyarakat ya. Saya pecah, pintunya pecah, dan keliling ke sana telanjang gitu ya. Pasien yang lain yang pada takut. Karena jiwa kan memang ya, dia udah nggak menyadari diri. Bongkar air ya Pak. Ya, jangan dikira tidak bisa cerita ya. Nah, itu yang harus kita sadar. Dan komunikasi antara kita dengan teman kita, komunikasi antara kita dengan klien itu menjadi faktor yang sangat penting. Lebih dari 70% menjadi penyebab penyembuhan. Sembuh tidaknya itu juga lebih dari 70% dari komunikasi. Selamat pagi Mbak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apa sih? Nah, apa yang dilihat? Sedang lihat apa? Sepatu Bapak bagus ya, hitam. Sama, itu juga bagus. Juga Bapak dia apa biasanya? Ini yang agak sadar. Garu. Siapa Mas? Ora. Tiru aman. Garu. Itu mau nyanyi. Ora, wis. Boleh. Ayo mulai. Rumahnya mana? Ayo mulai. Ayo Hasani biasanya nyanyinya apa? Hayo. Ayo. Hayo ini kepriwe? Ayo nyanyi. Nyanyi yuk 1, 2, 3. Oh. Nyanyi ya. Ayo. Biasanya Hasani nyanyinya piye? Ayo piye nyanyi. Ayo. Ini yang gila siapa? Ayo nyanyi. Yuk nyanyi yuk. Yuk hitungan ketiga nyanyi ya. Nyanyi ya. 1, 2, 3 nyanyi.
Wis, boleh, wis. Ayo, ayo. Tetap responnya kan sama. Terus petugas kan harus sampai seberapa lama untuk mengulang lagi atau kadang Saudara, nama saya Darmo Pak, sebagai penyuluh sosial juga satu Lima Ini cukup menarik sekali dengan kehadiran Pak Pita ini sudah melaporkan. Mungkin permasalahan ODGJ dengan rumah sakit dengan di sentra beda Pak, karena di sentra tempat kami sudah berjalan 9 bulan ini Pak. Dari 10 orang ODGJ itu kedatangan satu sudah terminasi ke Jawa Timur, yang kemarin baru datang dari Kalimantan Barat. Kalau kita lihat kesehariannya, memang kami tidak terjun langsung ya. Biasanya yang terjun langsung adalah psikolog, perawat, speksos dan peserta pengasuh Pak. Tapi kalau kita melihat kondisi pengamatan dari kami pribadi, dari 10 orang itu memang karena rutinitas Pak. Jadi dari 10 orang itu kalau udah berkumpul sampul dalam satu ruangan atau semuanya membisu Pak, membisu bahasa, tidak ada sisa sama sekali. Maka tadi Mas Irul sudah mempraktekkan, tadinya jawabannya bu, tak tahu, bu orang mudeng dan sebagainya. Bahkan kalau kadang-kadang satu bersama petugas pun lupa seperti itu. Nah, kemudian yang kadang-kadang kami pun ikut juga terlibat di situ. Kalau sudah kegiatan rutinitas, pada saat mau mandi pun pagi jam setengah kita mandi, jam 5 seperempat ya Mbak. Ya, jam 6 kita mandi. Mohon maaf sekali, begitu di ruangan kan ada 10 orang Pak. Begitu ada instruksi mandi dong, langsung secara spontanitas semuanya buka celana telanjang bulat di ruangan itu Pak. Dan kemudian kami sebagai petugas barangkali agar nanti kondisinya bisa stabil, hadirnya juga lumayan Pak. Bagaimana caranya nanti kalau saya buka baju sebagainya di kamar mandi gitu, jangan di kamar yang bulan langsung spontanitas. Dan saat ini memang udah teratur Pak, yang saya Bang Punten di ODGJ itu sendiri kalau misalkan tolong bajunya disiapkan semuanya sudah sama pengasuh dan sebagainya. Bagaimana sikap kami petugas agar nanti pada saat berjalan dari waktu, kalau obat sih otomatis sesuai dengan aturan dokter Pak. Tapi apakah mungkin kalau seandainya sudah stabil, mohon maaf kami nggak paham juga apakah obatnya bisa dikurangi atau di-adjust sama sekali ataupun dikurangi dan sebagainya, tidak sama sekali. Maka nanti juga bisa berjalan dengan baik. Karena selama ini sudah ber-10 bulan situasinya seperti itu aja Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Klien kepada pasien itu ketika berkomunikasi kan pasti punya tujuan, punya target dalam komunikasi tersebut. Nah, misalnya ketika tadi yang saya harapkan dengan Pak Dita itu boleh tidak sih sebenarnya ketika kita kita kadang sering lupa untuk memaksakan target kita. Jadi ketika misalnya tadi ketika kita berkomunikasi terus ada yang misalnya sepatunya, kacamata, dan kita boleh nggak sih bilang untuk yang mengarahkan dengerin dulu, atau memang kita ya sudah ikuti alurnya dia, apa yang akan dia sampaikan dulu, nanti kita baru masuk, atau mungkin boleh tidak ada step-step kalau kita bisa cut dulu dalam arti dengerin dulu ya, itu boleh tidak Pak?